Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani dalam mata kuliah konsep kebidanan. Materi konsep kebidanan pada kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban bidan. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah tentang pengertian dari hak itu apa dan pengertian dari kewajiban itu apa. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja hak bidan dan apa saja kewajiban seorang bidan. Pengertian hak dan kewajiban. Hak itu sendiri adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan moralitas, keadilan, dan legalitas. Jadi hak itu adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya. Dan untuk kewajiban itu sendiri adalah seperangkat tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Jadi hak dan kewajiban ini saling terkait, yang mana seseorang mendapatkan hak, sebelum mendapatkan hak itu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Seperti itu. Dan kewajiban ini adalah seperangkat tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu supaya apa? Supaya seseorang tersebut dapat mendapatkan haknya. Kita masuk ke kewajiban dari bidan. Apa saja kewajiban dari bidan? Yang pertama adalah menghormati hak pasien. Jadi bidan ini wajib menghormati hak pasien. Dalam artian tidak boleh terlalu memaksa. Apalagi kalau paksaan tersebut itu berhubungan dengan untuk keuntungan si bidannya itu sendiri. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena kewajiban bidan ini yang pertama adalah harus menghormati hak pasien. Kewajiban bidan dan hak bidan yang akan saya jelaskan di sini ini sesuai dengan PMK nomor 28 tahun 2017. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan. Jadi bidan ini wajib memberikan informasi apa saja tentang masalah kesehatan pasien yang sedang ditanganinya. Dan memberikan informasi juga tentang pelayanan yang dibutuhkan pasien tersebut. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan, apalagi itu berhubungan dengan pasiennya. Yang ketiga adalah bidan wajib merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu. Jadi bidan itu ada batasan wewenangnya. Secara garis besar, secara umum wewenang bidan itu ada pada garis fisiologis. Jadi semua yang normal, yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak yang normal itu masih wewenang bidan. Tapi kalau sudah mengarah ke hal yang tidak normal atau patologis, itu bidan wajib merujuk pasien tersebut. Yang keempat, bidan juga wajib meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Ini jangan sampai lupa karena ini kewajiban dan harus ada buktinya. Jadi bidan meminta persetujuan tindakan atau dalam bahasa lain itu namanya informed consent. Informed consent. Jadi ini adalah persetujuan tindakan. Apapun tindakan yang akan dilakukan seorang bidan harus meminta persetujuan kepada pasiennya. Dan itu harus secara tertulis, tidak hanya dengan lisan saja. Yang kelima adalah bidan wajib menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh mengumbar rahasia pasien walaupun itu ke teman sejawat atau sesama bidan. Kita harus bisa menjaga privasi pasien kita, kecuali apabila itu diminta oleh pihak pengadilan
karena ada ketentuan dari perundang-undangan tersebut ya, kecuali itu. Tapi kalau untuk dibicarakan dengan orang lain itu tidak diperbolehkan karena kewajiban bidan di sini adalah wajib untuk menyimpan rahasia pasiennya. Yang keenam adalah bidan wajib melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis ya. Jadi bidan ini harus memiliki catatan asuhan kebidanan dari pasiennya tersebut ya. Jadi catatan asuhan kebidanan ini adalah apa saja tindakan yang sudah dilakukan oleh pasien yang dilakukan untuk pasien tersebut dan pelayanan yang sudah diberikan untuk pasien tersebut itu apa saja, itu tertulis di asuhan kebidanan ya. Makanya di dunia kebidanan ini pasti akan diajari bagaimana sih caranya menuliskan asuhan kebidanan atau bagaimana cara melakukan asuhan kebidanan itu sendiri ya, dan itu harus dicatat, memang harus dicatat, ada buktinya. Nah, dan yang ke-7 adalah bidan wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur ya, jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak bidan. Kalau tadi adalah kewajiban dari bidan, sekarang hak dari bidan itu apa saja? Yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum. Bidan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya ini sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ya, jadi sepanjang pelayanan yang diberikan oleh bidan ini tidak melenceng dari standar profesi, standar pelayanan, dan juga standar operasional prosedur, ini bidan berhak memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua adalah bidan berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan atau keluarganya. Ya, jadi bidan juga berhak dia menerima informasi yang lengkap dari pasiennya tentang mungkin penyakit, informasi tentang penyakit dari pasiennya tersebut, informasi tentang keluhannya dan lain sebagainya. Ya, itu bidan berhak mengetahui, baik itu dari pasien maupun dari keluarganya. Yang ketiga, bidan berhak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Ya, jadi bidan ini berhak melaksanakan tugas apabila itu hanya di batas kewenangan yang dimilikinya. Nah, itu adalah hak bidan. Dan yang keempat adalah bidan berhak menerima imbalan jasa profesi. Ya, jadi setelah memberikan pelayanan, memberikan tindakan dan apapun untuk pasiennya, bidan juga berhak menerima imbalan jasa. Ya, berhak menerima imbalan jasa dari klien atau pasiennya tersebut. Itu tadi adalah tentang hak dan kewajiban bidan yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Dan hak dan kewajiban bidan yang saya jelaskan tadi saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 28 tahun 2017. Oke, sampai sini dulu untuk materi kali ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya nanti. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.